wabarakatuh. Saya Rona Nur Arofa Febrilian, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Saat ini saya sedang menempuh studi pada semester 5. Pada mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai analisis kesalahan penulisan ejaan pada siswa SMP. Di sini saya mengambil satu responden salah satu siswa SMP di Kabupaten Kudus yang tengah duduk di bangku kelas 7 semester 2. Nah, di sini saya akan mengulas tentang kesalahan pada tulisan dia di buku catatan tentang ejaan dia, mulai dari tanda titik, tanda baca koma, tanda baca titik koma, tanda baca titik 2, dan lain-lainnya nanti yang akan saya ulas di sini. Nah, untuk yang pertama, saya akan mengulas tentang pemakaian tanda baca titik. Pada aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tanda baca titik ada 4 aturan pemakaian. Yang pertama, dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, pada daftar pustaka, di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang terakhir yaitu untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Di sini saya menemukan kesalahan pada penulisan judul pada buku catatan pada judul buku mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Di situ siswa menuliskan judul dengan diakhiri tanda titik, sedangkan pada aturan tanda titik tidak diperbolehkan untuk mengakhiri judul, tetapi untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Yang kedua, si anak menuliskan kesalahan yaitu tanda baca titik dipakai di akhir dalam kalimat pernyataan, sedangkan dia tidak. Lalu ada tanda baca titik yang dipakai pada kalimat akhir pernyataan. Tanda baca titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Nah, di sini saya menemukan kesalahan dia waktu menuliskan kalimat perincian itu diakhiri dengan tanda titik, sedangkan pada aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu tidak dibenarkan. Selanjutnya yaitu tanda baca koma. Aturan pemakaian tanda baca koma yaitu dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Tanda baca koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat dalam kalimat. Dipakai dalam petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, Selanjutnya yaitu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Nah, di sini saya menemukan kesalahan dia yaitu meletakkan tanda koma setelah tanda titik pada singkatan. Setelah kata Allah Subhanahu wa taala, dia kasih tanda titik dan dia kasih tanda koma. Padahal tanda koma itu dipakai sebelum kata penghubung yang tadi, bukan setelah kata singkatan. Selanjutnya dia juga melakukan kesalahan di itu tanda komanya itu dipakai di antara unsur-unsur dalam pemerincian atau pembilangan, sedangkan ketika dia menuliskan pemerincian tidak dikasih tanda koma seperti ini. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, itu kan merupakan kalimat perincian. Seharusnya tanda komanya diletakkan setelah kata Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, karena dan merupakan kata penghubung. Selanjutnya yaitu tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda baca titik koma juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klaus A. Tanda baca titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Nah, kesalahan yang saya temukan pada buku catatannya yaitu di paragraf kelima buku catatan IPS. Setelah dia menuliskan perincian yang berupa klausa tersebut tidak dikasih tanda titik koma. Seharusnya setelah dia membuat perincian yang berupa klausa tersebut dikasih tanda titik koma. Seperti ini contohnya, keragaman etnis dan budaya. Lalu dia rincikan ada 3 yaitu rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah.
seharusnya setelah dia menuliskan perincian berupa rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah tersebut, masing-masing dikasih tanda titik koma. Selanjutnya yaitu tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Yang ketiga, dipakai pada naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, di sini saya menemukan kesalahan pada buku catatan IPS paragraf ketiga. Ketika dia menuliskan pemerincian tersebut, sebelum kalimat tersebut dia tidak memberikan tanda titik 2. Seharusnya pada kalimat seperti ini, komposisi atau pengelompokan penduduk didasarkan umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan. Nah, setelah dia menuliskan kata didasarkan, untuk merincikan komposisi atau pengelompokan penduduk tersebut itu dikasih tanda titik 2, tapi di sini dia tidak meletakkan tanda titik 2. Selanjutnya yaitu pada ejaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, gelar, kehormatan, dan keagamaan. Huruf kapital juga dipakai pada awal kalimat pada petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nah, di sini saya juga menemukan beberapa kesalahan pada penulisan huruf kapital yang cukup banyak. Jadi dia itu sering salah menuliskan huruf P, huruf L, dan huruf F. Nah, pada tengah-tengah kata dia sering menuliskan huruf kapital itu di tengah-tengah kata. Seperti kalau dia menuliskan kata misalnya, L-nya itu ditulis menggunakan huruf kapital, padahal itu merupakan kesalahan. Nah, pada penulisan kamu, huruf K-nya juga ditulis dengan huruf kapital. Kualitas penduduk pada tengah-tengah itu juga dituliskan dengan huruf kapital. Itu saja yang saya temukan pada analisis kesalahan penulisan ejaan pada buku catatan siswa yang saya observasi. Nah, ini ada beberapa dokumentasi buku catatan yang sudah saya foto dan saya garis bawahi. Saya juga jelaskan kepada dia kesalahan dia itu ada di mana, dan dia mulai mengerti kalau itu tidak benar. Dan saya juga sudah melatih dia untuk belajar menuliskan, untuk membedakan huruf-huruf yang salah kapital tadi. Ternyata dia masih banyak salah menuliskan kesalahan pada huruf-huruf tersebut. Nih. Saya mengobservasi buku catatannya. Saya 4 buku mata pelajaran. Yang pertama buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, yang kedua buku PKN, buku IPA, dan buku IPS. Nah, ini dokumentasi yang saya ambil. Sebenarnya masih banyak tanda ejaan, namun yang saya temukan pada siswa yang saya observasi hanya itu, dan saya hanya menjelaskan seputar itu saja supaya mengerucut, karena ini merupakan observasi. Jadi saya hanya fokus pada kesalahan yang anak didik yang saya observasi tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.